Histori masa Renaissance. Ada beberapa pendapat ahli yang mendeskripsikan mengenai Renaissance, seperti Marcelino Vicino yang mengatakan Renaissance sebagai kebangkitan kembali zaman antik klasik. Nah, kebangkitan kembali ini itu meliputi topik seperti puisi, sejarah, drama, arsitektur, dan lukisan yang dipelajari di Yunani kuno dan Roma, tetapi tidak pada abad pertengahan. Sedangkan menurut Burckhardt mendefinisikan Renaissance sebagai suatu periode historis yang meliputi semua aspek kehidupan orang Italia pada masa itu, di masa politik, sosial, juga budaya. Yang selanjutnya, dampak historis Renaissance bagi Eropa, tumbuhnya kebebasan dan kemerdekaan dan kemandirian individu. Yang kedua, ada berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya. Yang ketiga, ada runtuhnya demonasi gereja, menguatnya kedudukan kaum bourgeois sehingga mereka tumbuh menjadi kelas penguasa. Terus mendorong pencarian daerah baru sehingga berkorbanlah era penjelajahan samudra. Yang selanjutnya juga ada kebudayaan Renaissance ditujukan untuk menghidupkan kembali humanisme klasik. Sempat terhambat oleh gaya berpikir sejumlah tokoh abad pertengahan, namun hal ini memiliki kaitan dengan hal yang dijelaskan apabila dibandingkan dengan zaman klasik yang lebih menekankan manusia sebagai bagian dari alam atau polis, negara-negara kota, masyarakat Yunani kuno. Humanisme Renaissance jauh lebih dikenal karena penekanannya pada individualisme yang menganggap bahwa manusia sebagai pribadi perlu diperhatikan. Kita bukan hanya umat manusia, tetapi kita juga adalah individu-individu unik yang bebas untuk berbuat sesuatu dan menganut keyakinan tertentu. Yang selanjutnya muncullah historiografi di Eropa. Nah, dipelopori oleh Jean Bodin. Kontribusi Jean Bodin selama lebih dari 30 tahun produksi sastra dapat diringkas dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama, metode secara yang mudah untuk dipahami, atau yang bisa dikenal dengan The Methods of Historium Content of Bodin. Nah, metode ini diterbitkan pada tahun 1566 dan direvisi pada tahun 1572. Ini adalah karya pertama Bodin. Dengan teks ini, Bodin menunjukkan bahwa prinsip-prinsip politik ada dalam studi sejarah hukum. Yang kedua, ada 6 buku Republik. Itu adalah kontribusi yang paling menonjol di bidang filsafat politik. Ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1576 dan segera diterjemahkan ke bahasa lain dengan diikuti karya-karya yang diterjemahkan dalam bahasa Italia, Spanyol, Jerman, dan Inggris. Karya ini dianggap sebagai respon Jean Bodin pada krisis politik yang timbul oleh perang agama yang terjadi pada tahun 1562 dan 1598. Krisis yang paling penting adalah krisis Prancis pada abad ke-16. Yang selanjutnya, pemikiran ekonomi Bodin. Pemikiran ini diungkapkan sebagai tanggapan terhadap paradoks Mises pada tahun 1568 yang kemudian diterbitkan pada tahun 1778. Nah, karya Bodin ini memberikan salah satu rumusan pertama, yaitu teori kuantitatif dalam hal keuangan dan dalam hal perbankan. Selanjutnya yang kedua ada Edward Gibbon, ada 1737 sampai 1794. Edward Gibbon sendiri lahir pada 1737 sebagai putra dari Edward dan Judith Gibbon di Lime Grove kota, yaitu Putney atau Surrey. Ia ini memiliki 6 saudara, kemudian 5 saudara dan 1 saudari yang semuanya meninggal saat bayi. Kakeknya yang juga bernama Edward kehilangan seluruh asetnya sebagai hasil dari runtuhnya pasar saham pada 1720. Namun kemudian kembali meraih kekayaan sehingga ayah Gibbon ini mewarisi sebuah estate substansial karya paling berpengaruhnya, yaitu Sejarah Kemunduran dan Keruntuhan Kekaisaran Romawi, yang diterbitkan dalam 6 volume antara 1776 dan 1788 dan dikenal karena kualitas dan ironi prosanya, penggunaan sumber-sumber primer dan kritik terbukanya terhadap agama terorganisir. Karya-karyanya yaitu yang pertama ada The History of the Decline and Fall of the Roman pada 1776 sampai 1788.
Yang kedua ada sejarawan dari Inggris. Kemudian sejarawan modern pertama yang menggunakan metode bergantung pada sumber primer dan tidak menggunakan sumber sekunder ketika sumber primer dapat diakses. Kemudian yang keempat, sejarah bertanggung jawab kepada masa lalu untuk pembelajaran di masa depan. Yang selanjutnya yang ketiga ada Leopold von Ranke. Leopold von Ranke ini lahir pada 21 Desember 1795 di daerah Witz, yaitu wilayah yang terletak di Jerman Timur. Dia adalah anak seorang pengacara dan keturunan keluarga teologis Jerman. Kemudian setelah studi sekolah, dia ini masuk ke Universitas Leipzig mengambil bidang teologi dan ilmu-ilmu dari dunia klasik atau Yunani Romawi dengan mengambil konsentrasi ilmu bahasa, penerjemahan dan penguraian teks-teks lama. Kemudian setelah selesai kuliah, dia ini bekerja sebagai guru di Gymnasium Friedrich di Frankfurt an der Oder selama 7 tahun, yaitu dari 1818 sampai 1825. Adapun karya-karya dari Leopold von Ranke ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ini ada The Histories of the Latin and Teutonic Nation pada 1824. Kemudian ada The Serbian Revolution 1929. Yang ketiga ada The History of the Popes. Yang keempat ada German History in the Age of Reformation. Yang kelima ada French History, especially in the 16th and 17th centuries. Kemudian yang terakhir ada History of England. Materi selanjutnya ada pemikir atau mazhab, tokoh dan karya historiografi di Eropa modern. Secara umum, historiografi di Eropa modern ini dibagi dalam 4 aliran, yaitu rasionalisme, positivisme, romantisme, dan metode sejarah kritis. Aliran yang pertama ini bermuara pada mazhab Prancis, sedangkan yang terakhir ini membuat poros tersendiri, yaitu mazhab Jerman. Tapi di antara dua muara tersebut, kita akan menemukan mazhab lain, yakni mazhab Italia yang lebih condong kepada mazhab Jerman. Nah, berikut inilah pembagian aliran perkembangan pada historiografi masa modern. Yang pertama di mazhab Prancis. Salah satu tumpuan utama dari aliran ini adalah rasionalisme berdasarkan akal atau logika, yang selanjutnya berkembang ke arah filsafat sejarah rasionalis. Kemudian menjadi sebuah paham rasionalisme yang dikomandoi oleh Voltaire. Nah, tumpuan kedua adalah selain pada akal, aspek empirisme, pengalaman, atau suatu yang nampak atau konkret. Ini merupakan suatu yang dibutuhkan dalam sebuah karya historiografi. Yang kedua ada mazhab Jerman. Mazhab Jerman ini adalah sebuah mazhab yang dalam menuliskan sejarah ini bertumbuh pada history as really happened, atau sejarah seperti apa yang telah terjadi. Nah, mereka ini menitik beratkan penulisan sejarah ini berdasarkan pada sumber yang kemudian memahami sejarawan menulis sejarah secara apa adanya lah, tanpa dibumbui dengan aspek-aspek seperti romanisme tadi. Kemudian meminimalisir rasionalisme yang terpengaruh filsafat, yang di sini dalam mazhab Jerman ini pencetusnya adalah Leopold von Ranke tadi, yang dikenal dengan aliran metode sejarah kritis. Kemudian yang terakhir aja mazhab Italia. Nah, mengenai mazhab Italia ini lebih kepada rasionalis yang diusung Voltaire tadi. Kemudian tapi mazhab Italia ini namun lebih menekankan pada ide-ide sejarah lah, kekinian, yang dimana sejarawan ini bebas berinterpretasi terhadap karya sejarahnya dengan kebebasan memadukan diantara 3 hal, ada rasionalisme, sumber, ataupun filsafat sejarah. Demikianlah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.